Sudah 7 hari sejak Mas Aris dinyatakan hilang dalam kecelakaan bus di jalur Pantura. Jasadnya tidak pernah ditemukan, hanya menyisakan dompet kulit yang hangus. Malam ini, di tengah rintik hujan, aku melihatnya. Mas Aris berdiri di ambang pintu kamar. Tubuhnya basah kuyup, namun tidak ada air yang menetes ke lantai. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung seolah kehabisan nyawa. "Ayo pulang, Nindya. Aku sudah sampai. Tapi rumahku bukan di sini," bisiknya. Suaranya bukan lagi suara bariton yang menenangkanku, melainkan desisan dingin yang menusuk tulang. Tanpa sadar, kakiku melangkah mengikutinya menuju mobil di garasi. Aku seperti kerbau dicocok hidungnya. Keanehan pertama muncul. Mesin mobil menyala tanpa kunci, dan bau melati yang busuk mulai memenuhi kabin. Perjalanan menuju desa terpencil di kaki Gunung Slamet itu terasa janggal. Jalanan aspal yang biasanya ramai kini senyap. Hanya ada kabut tebal yang menyelimuti. Mas Aris duduk di sampingku, diam 1000 bahasa. Namun, setiap kali aku melirik spion tengah, aku melihat sosok-sosok lain di kursi belakang. Orang-orang dengan luka parah, wajah hancur, dan pakaian robek. Mereka adalah korban kecelakaan bus itu. "Jangan lihat ke belakang, fokus ke depan," perintah Mas Aris tanpa menoleh. Tangannya yang dingin memegang kemudi di atasku. Aku menyadari satu hal yang mengerikan. Jarum speedometer menunjukkan angka 120 km per jam. Tapi pepohonan di luar sana bergerak sangat lambat. Seolah-olah kami sedang melintasi dimensi waktu yang berbeda. Teror dimulai saat salah satu penumpang di belakang membisikkan namaku tepat di telingaku. Kami tiba di sebuah desa yang tidak pernah aku lihat di peta manapun. Desa itu gelap, tanpa listrik. Hanya diterangi obor bambu yang apinya berwarna hijau kebiruan. Penduduk desa berdiri di pinggir jalan. Wajah mereka rata, tanpa mata dan mulut. Mas Aris membimbingku masuk ke sebuah rumah panggung tua. Di dalam rumah, bau busuk itu semakin menyengat. Aku melihat foto pernikahanku terpajang di dinding. Tapi dalam foto itu, wajahku hitam legam, sementara wajah Mas Aris bersinar terang. "Kita sudah sampai di rumah keluarga besarku," katanya. Lantai kayu di bawahku bergetar. Di celah-celah papan, puluhan tangan pucat mulai keluar, mencoba menggapai pergelangan kakiku. Ibu mertuaku yang seharusnya sudah meninggal 5 tahun lalu muncul dari dapur membawa nampan. Di atasnya bukan nasi, melainkan tumpukan tanah merah yang masih basah dan bunga kantil. "Makanlah, Nindya, supaya kamu kuat menemaninya," ucapnya dengan suara parau. Mas Aris mulai menyuapkan tanah itu ke mulutnya dengan lahap. Aku mencoba lari, tapi pintu rumah itu menghilang. Ruangan mulai menyempit. Dinding-dinding kayu itu mulai mengeluarkan darah yang merembes deras. Di sudut ruangan, aku melihat sosok makhluk tinggi besar dengan bulu hitam lebat. Genderuwo yang seolah-olah menjadi penjaga tempat ini. Makhluk itu menunjukkan ke arah sebuah gundukan di bawah kolong rumah. Mas Aris menarik tanganku dengan kasar menuju halaman belakang yang ternyata adalah
pemakaman keluarga yang sangat luas. "Lihat itu, Nindya. Itu rumahku yang baru." Dia menunjukkan pada sebuah lubang lahat yang masih terbuka. Aku melihat ke dalam lubang itu dan berteriak histeris. Di sana ada tubuh yang sudah mulai membusuk. Tapi itu bukan Mas Aris. Itu adalah tubuhku sendiri. Rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menghujam dadaku. Aku teringat kejadian itu. Malam kecelakaan bus. Aku sebenarnya ikut bersamanya. Mas Aris bukan membawaku pulang ke desanya. Dia membawaku untuk menyadari bahwa kami berdua tidak pernah selamat dari kecelakaan itu. Namun ada yang salah. Mas Aris di sampingku mulai tertawa. Wajahnya berubah menjadi sosok mengerikan yang bukan suamiku. Sosok yang menyerupai Mas Aris itu sebenarnya adalah iblis penyesat yang memancing arwah-arwah penasaran. Dia ingin aku menempati liang lahat itu agar dia bisa mengambil alih jiwaku sepenuhnya. Aku melihat Mas Aris yang asli, pucat dan lemah, terikat di sebuah pohon kamboja besar di kejauhan, mencoba memperingatkanku. Teror terakhir terjadi saat seluruh desa itu mulai runtuh dan berubah menjadi lautan api. Aku mencoba berlari menuju Mas Aris yang asli, tapi tanah di bawahku amblas. Aku jatuh ke dalam kegelapan abadi, mendengar suara tawa melengking yang memekakan telinga. Saat aku membuka mata, aku terbangun dari peti mati yang sempit, terkubur hidup-hidup. Sementara suara cangkul mulai menimbun tanah di atasku. Suasana seketika menjadi sunyi. Hanya menyisakan suara tanah yang menghantam tutup peti kayu dengan irama yang konstan. Duk, duk, duk. Setiap dentuman terasa seperti vonis mati yang diketarkan langsung ke ulu hati. Nafas Nindya memburu, oksigen di ruang sempit itu mulai menipis. Digantikan aroma tanah dan kapur barus yang menyengat. Di kegelapan total itu, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pipinya. Bukan tangan suaminya, melainkan jemari keriput dengan kuku panjang yang tajam. "Shh, jangan berisik, Nindya," bisik suara itu, persis di lubang telinganya. "Mas Aris sudah di sana sekarang. Giliranmu menjaga gerbang ini." Di atas sana, di balik timbunan tanah yang semakin meninggi, sosok menyerupai Aris berdiri tegak. Ia tersenyum datar ke arah gundukan tanah itu. Lalu, berlahan sosoknya memudar, menyatu dengan kabut hitam yang menyelimuti pemakaman desa yang hilang. Nindya terus mencakar dinding kayu hingga kukunya terlepas. Namun satu-satunya yang menjawab teriakannya hanyalah gema sunyi dari bawah tanah. Cerita ini selesai. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan horor Nindya dan Mas Aris yang penuh teka-teki ini.